Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat setia channel Burhan Smart. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel Burhan Smart. Salam sukses dan salam bergabung bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Baik, tutorial kali ini kita akan sharing seputar WiFi ya. Nah, jaringan WiFi kita akan mencoba untuk mengecek beberapa perbandingan dua router tenda O9 yang searah atau saling berhadapan ya antenanya, kemudian ada yang nembak dari belakang. Nah, sekarang kita coba kita perlihatkan terlebih dahulu ya teman-teman. Itu ada tenda yang sebelahnya sini, yang paling atas itu tenda O9 menghadap ke selatan, agak ke barat sedikit sekitar 25%. Nah, ini ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sana itu saya tunjukkan. Nah, jarak jauh ya, saya perbesar. Nah, itu ada antena sekitar 150 meter, itu saya nembak dari belakang. Daripada capek-capek narik kabel, saya menggunakan tenda O9. Nah, jadi ini nembak dari belakang, jadi tidak searah, tidak berhadapan dengan antenanya ya. Nah, bagaimana perbandingan kekuatan sinyalnya? Kalau semakin jauh, saya kira ini karena tidak ada halangan ya, di atasnya genteng, jadi ini meskipun dari belakang itu juga kecepatan bandwidthnya sangat tinggi. Nah, baik, kita akan cek bandingkan antara dua router tenda ya, yang nembak sebagai klien. Nah, klien itu tidak menyebar sinyal, dia hanya menangkap sinyal dan diteruskan ke access point. Baik, kita coba sekarang cek yang pertama, yang jarak 1 kilo berhadapan. Ini di pegunungan, tidak ada halangan, hanya terhalang pohon jati ya. Jadi antenanya tidak kelihatan ya. Antena yang access point di rumah saya ini tidak kelihatan dari sana karena terhalang beberapa pohon. Baik, kekuatan sinyalnya bagaimana cara mengetahui, sehingga teman-teman kalau setting tenda, arah antenanya itu apakah sinyalnya maksimal atau tidak, ini cara mengetahuinya. Baik, ini saya menggunakan server Mikrotik sehingga bisa dicek jarak jauh meskipun kiloan meter, sehingga bisa terhubung ke server semuanya ya. Pertama, ini rasio channel sudah saya jelaskan. Jika tidak ingin lemot teman-teman, pastikan di sini diganti-ganti channel bandwidthnya, tidak boleh sama dengan beberapa router tenda WiFi, karena ada beberapa klien punya saya yang menggunakan tenda WiFi ya, menggunakan router tenda yang 5G, nah dual band. Nah, ini sudah saya jelaskan terkait dengan channel bandwidth pada saat saya upload di tutorial sebelumnya. Nah, sinyal strike itu minus 63 dBm, semakin tinggi 70 dBm, kemudian sampai 75 dBm, 80 dBm, itu sinyalnya kalau dBm-nya minusnya semakin tinggi, itu saya kira tidak akan maksimal ya kecepatan bandwidthnya, jadi agak lemot gitu, bahkan tidak jalan sama sekali. Jadi ini teman-teman perhatikan pada saat mengukur atau mengatur arah antena. Nah, ini speed transmit itu pengiriman sinyalnya 130 Mbps, maksudnya ini tidak seperti ini 130 Mbps langsung. Jadi di rumah saya 30 Mbps, cuman ini kan 5G, tenda O9 itu bikin kecepatan kencang ya WiFi-nya. Nah, lebih stabil daripada 2,4 GHz. Nah, 24 ya, 2,4 ya maksudnya megahertz. Kemudian ini caranya untuk ngecek kekuatan sinyalnya adalah seperti ini. Silahkan teman-teman pada saat mengatur antena ditembakkan ke sumber internetnya sebagai access point tenda O9, ini pilih upstream, ini untuk klien ya. Nah, yang nembak ini ya tanpa kabel. Nah, silahkan teman-teman bisa lihat di CCK. CCK ini 79%, karena saya bilang tadi terhalang beberapa pohon ya, 84%. Jadi ini karena goyang-goyang antenanya, saya tidak menggunakan antena tiang, cukup seadanya saja demi kepuasan pelanggan, agar pelanggan yang di pegunungan bisa merasakan WiFi. Nah, ini
kekuatan bandwidth terbaca di sana dari 30 Mbps di rumah saya itu terbacanya itu sekitar 20 Mbps dengan kekuatan sinyal 84%. Kadang terbaca 22%, 22 Mbps. Itu intinya rata-rata bandwidth terbaca 20 Mbps. Dari 15 Mbps sampai 20 Mbps. Ini ya. Sekarang perbandingannya bagaimana dengan tenda O9 yang nembak dari belakang. Ini contohnya saya cek. Nah, ini kekuatan sinyalnya teman-teman jelas lebih kecil ya. Nah, ini sinyal strike 70 dBm, 68 dBm, ini semakin kecil. Kita perhatikan perbandingannya. Ini transmit dan receive speed itu 52 per 72. Jadi ini 65 Mbps per 86 Mbps. Nah, itu kan kecil ya teman-teman, daripada sebelumnya itu terbaca 144 Mbps. Bahkan kalau kalau 92% itu sampai setinggi itu sinyalnya, tidak ada halangan sama sekali, semakin dekat itu sampai 192 Mbps. Nah, tapi ini hanya bandwidth untuk memperkuat sinyalnya ya. Nah, jadi ketika terbaca nanti di pelanggan itu tidak sampai sekian Mbps melebihi dari batas. Jadi terbacanya masih tetap di bawah 30 Mbps. Jadi ini upstream yang nembak dari belakang kita cek. Ini 67% kekuatan sinyalnya. Kan selisih sedikit ya, karena ini semakin dekat 150 meter banding 1 kilo itu kan jauh, jadi kecepatannya terbaca sekian untuk persentase kekuatan sinyalnya. Jadi itu ya teman-teman, jadi silahkan atur sendiri kecepatan wifi atau arah anten sehingga kecepatan wifi nya itu bisa lebih maksimal untuk bandwidthnya. Demikian tutorial singkat, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Nah, salam sukses. Ini saya coba cek dulu ya sebelum ditutup. Di sini ada beberapa wifi yang jarak jauh, ini banyak sekali ya. Nah, di sini 96, ada 83, ada 47, 38. Nah, ini 38, berarti di sini ada juga ya 47. Ini menggunakan net analyzer ya untuk bisa mengetahui yang satu segmen jaringan, sehingga teman-teman bisa ngecek mana orang yang bisa membobol wifi saya, itu bisa ketahuan ya teman-teman. Ini 34, jadi nanti akan terbaca di sini. Sembilan, 8, 7. Nah, ini kita lihat Hosen itu nembak ke Nabil Fayat. Jadi Nabil Fayat itu ada di rumah saya. Hosen itu juga hampir 1 kilo tapi di pegunungan ya, sehingga tinggi permukaannya. Ini Nabil Fayat 5G ada di rumah saya. Coba kita lihat, ini juga sama-sama 5G, router menggunakan tenda AC 6. Nah, ini yang nembak, kita lihat kekuatan sinyalnya. Itu kekuatan sinyalnya yaitu sekitar 10% ya. 10% ini kekuatan sinyal yang ini 10%.
itu terbacanya ya teman-teman 10% itu sampai 14% itu terbaca kekuatan sinyalnya maksimal ya, bisa sampai 15 Mbps 10 Mbps itu ya. Jadi ini menggunakan 5G. Jadi teman-teman, ini saling saya tembakkan beberapa router ini, IBAN, Jakisel, kemudian ASA, itu semuanya saya tembakkan antara router yang satu ke router yang lain di pegunungan. Jadi ini maksudnya lebih enak tanpa kabel kalau kita menggunakan tenda O9 nanti diteruskan ke tenda O3. Jadi ditembakkan menggunakan tenda F6 dan seterusnya. Jadi itu ya, ada yang nembak langsung menggunakan tenda AC6 tanpa menggunakan tenda O9. Itu langsung router indoor ya. Nah, demikian tutorial singkat ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jadi atas segala kekurangan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.